Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laili Sulusiah dan rekan saya. Raihan Muhammad Iswandi. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu visualisasi data mengenai faktor risiko stroke. Penyakit stroke sering dianggap kejadian mendadak, padahal data menunjukkan adanya pola yang bisa diprediksi. Melalui dataset kesehatan yang kami olah menggunakan tabel, kami akan membedah pola tersebut untuk menemukan siapa yang sebenarnya paling rentan terhadap risiko stroke. Mari kita mulai dengan menggunakan donut chart untuk melihat gambaran umum dari data ini. Kami menganalisis total 5.110 data pasien. Dan dari data tersebut, terdapat 249 pasien atau sekitar 4,87% terdiagnosa stroke. Mari kita bedah lebih dalam lagi untuk menemukan siapa yang paling terancam risiko stroke di dalam data ini. Faktor pertama dan yang paling dominan adalah usia. Grafik batang ini menunjukkan tren yang sangat linear. Di bawah usia 30 tahun, stroke hampir tidak ada. Namun, kita perhatikan lonjakan drastis pada batang merah di pojok paling kanan. Begitu memasuki usia 60 tahun ke atas, risiko melonjak sampai 13,15%. Ini mengonfirmasi bahwa penuaan adalah faktor risiko progresif yang tidak bisa dihindari. Sekarang, mari kita masuk terhadap variabel sosial ekonomi. Di sini kami menggunakan tree map, di mana ukuran menunjukkan jumlah orang yang terkena stroke dan warna yang paling pekat menunjukkan tingkat risiko yang paling tinggi. Di sini dapat dilihat bahwa mereka yang bekerja secara privat memiliki jumlah orang yang terkena stroke paling banyak. Tetapi mereka yang bekerja secara self-employment memiliki risiko stroke yang tertinggi, yaitu 7,94%. Dari sini, kami membuat hipotesis bahwa beban kerja dan stres yang dialami oleh mereka pekerja self-employment sebagai pemicu utama meningkatkan risiko stres ini. Lalu kami melakukan analisis lebih dalam. Mereka yang bekerja secara self-employment dan pernah merokok memiliki tingkat risiko stroke yang sangat tinggi, yaitu 9,13%. Hal ini mungkin menunjukkan antara kolerasi antara stres kerja dan gaya hidup. Di sini dapat kita lihat bahwa mereka yang tidak pernah bekerja atau kelompok anak-anak memiliki tingkat risiko yang rendah. Di sini dapat menunjukkan bahwa mereka memiliki beban stres yang sedikit. Pada heatmap ini, kami melihat korelasi antara usia dengan status perokok. Pada kelompok usia lansia, 60 tahun ke atas, baris paling atas menunjukkan bahwa mereka yang mantan perokok justru memiliki resiko tertinggi sebesar 13,92%. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan perokok aktif. Ini memberikan insight penting. Berhenti merokok itu bagus, tapi kerusakan pembuluh darah yang sudah terjadi di masa muda tetap membawa resiko di masa tua. Pencegahan terbaik adalah tidak merokok sejak usia muda di bawah 30 tahun. Terbukti dari grafik kami, di mana pada usia di bawah 30 tahun, risiko stroke hampir tidak ditemukan, sebesar 0,00% sampai 0,24%. Ini membuktikan bahwa faktor usia adalah variabel risiko yang bersifat progresif. Namun, usia bukan satu-satunya penentu. Kondisi, kondisi klinis dapat memperparah keadaan. Seperti pada lollipop cat ini, kita membandingkan orang dengan riwayat medis dengan cat berwarna merah dan orang yang sehat berwarna abu-abu. Data ini menunjukkan bahwa mengidap penyakit jantung memiliki risiko stroke tertinggi di angka 17,3%, bahkan lebih tinggi dibandingkan penderita hipertensi yang sebesar 13,25%. Terlihat adanya gap yang signifikan antara kelompok sehat dan kelompok dengan riwayat medis. Pemilik riwayat jantung dan hipertensi melipat gandakan risiko stroke hingga lebih dari 3 kali lipat dibandingkan mereka yang tidak memiliki riwayat medis kronis.
Sekarang mari kita lihat kolerasi antara gula darah dan BMI terhadap risiko stroke. Di sini kita menggunakan scatter plot, di mana yang berwarna abu-abu adalah individu yang sehat dan yang berwarna merah adalah mereka yang memiliki risiko stroke. Di sini kita dapat melihat bahwa mereka yang memiliki kadar gula darah yang tinggi memiliki risiko stroke yang tinggi pula. Tapi dalam scatter plot kami dapat dilihat bahwa mereka yang memiliki kadar gula darah yang rendah juga memiliki risiko stroke. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor yang lainnya, seperti grafik yang telah kami tampilkan sebelumnya, bahwa pengaruh umur dan juga medical history dapat mempengaruhi risiko stroke. Di sini dapat kita lihat mereka yang terkena stroke dan memiliki umur di atas 60 ke atas mendominasi mereka yang memiliki gula darah yang rendah. Di sini kami dapat menarik kesimpulan dari analisis kami. Yang pertama, secara biologis, kelompok lansia atau mereka yang berusia 60 tahun ke atas adalah kelompok yang paling rentan dan memerlukan pengawasan yang ketat. Selain itu, dari sisi gaya hidup, mereka yang bekerja secara self-employment memiliki tingkat stres yang tinggi dan juga mereka memiliki risiko yang tinggi terhadap mereka yang pernah merokok. Hal ini menunjukkan bahwa gaya hidup dan manajemen stres itu diperlukan sejak usia dini. Lalu dari segi medis, kita dapat melihat bahwa stroke itu bersifat multifaktoral, di mana riwayat jantung dan hipertensi, begitu juga kadar gula darah dapat mempengaruhi resiko stroke. Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.